ya kurang. Apalagi tanah hinggar atau beda beku galau ya. Ambu masih suamu beku kalau kepada saya masuklah, pulang-pulanglah, tugas gue lah, dak masalah dengan dia dah. Nilai bagi A seduanya, kecil mahasiswa apa tuh dong dak. Cuma berdagang disiplin, lambe musi, tapi tugas gagal, kecil mahasiswa apa tuh kider dak. Padahal waktu kebaikan aja dong. Nah, manusia aja dulu bingung kalau diajaknya, ditagahnya, gitu aja. Padahal Nabi Muhammad itu amin dong. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu pribadi yang jujur. Mari kita lihat. Sejak beliau dilahirkan, ada sebuah riwayat yang masyhur dalam kitab-kitab sirah. Kan Nabi Muhammad itu disusukan oleh Halimah ya. Karena Nabi Muhammad itu lahir dalam tradisi di mana masyarakat Arab itu anak-anak mereka disusukan oleh orang lain. Itu tradisi mereka begitu di masa jahiliyah, dan Nabi hidup di masa itu. Nah, tapi setelah Nabi nanti jadi Rasul, turunlah surat Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wahai para wanita yang melahirkan anak, wajib menyusukan anaknya 2 tahun penuh. Wajib menyusukan, bukan bagi susu. Yurdi'na, menyusukan. Kalau menyusukan, bibinya kemudian susu ibu 2 tahun. Ya, jadi para susu itu letak di kulkas itu yondot semuanya kuncung. Ibu apa salah dia akhirnya disuruh cari oleh kamu. Ibu kan ibu sibuk mencarinya punya para susunya pagi itu letak di dot. Berku anak sore itu sih minum. Ibu itu masalah dia akhirnya cuma dituntut cuma kewajiban ibu hanya cuma. Dia baca dulu anak kadang-kadang ibu udah lihat. Ada suruh pada kata suruh kan. Kalian dulu tak bersusukan 2 tahunan, itu dek menyolong ayah kalian menjadi ditilu belanja kurang kejapa anak-anak dulu sekitar 10 abang kerja dan kesusuan kalian udah tolong lagi halal sama ayah. Dia lagi bapak dia akhirnya besok tak malaman akan dihalalkan saya. Kalau ada besok itu haknya. Nah, kalau hak manusia, hak makhluk tak tunai, ibu bermasalah di akhir besok tuh. Walaupun anak sendiri jaya lah tuh. Karena perintah Allah begitu. Dulu orang Arab tradisi tidak begitu. Lahir anak, cari susunya bayar, ya bawa. Nah, Nabi Muhammad itu lahir, itu orang-orang dari kampung Bani Sa'idah. Bani Sa'idah itu orang pedalaman, orang-orang kalau di awalnya orang-orang apa tuh ya, orang pedalaman itu orang desa, orang desa. Biasanya mencari anak ke kota-kota untuk disusukan. Halimah berangkat dengan kondisi yang memprihatinkan, badan guru kalian ya kan, kurang gizi. Ya ini payah lah kamu. Itu waktu mencari anak dari itu ini payah, ekonomi susah. Ya kan, dicari anak, padahal anak yang disusukan itu udah kanyang. Dia sudah menyusukan anak, namanya Hamzah. Karena begini ibu, wanita menyusukan anak kan kena melahirkan. Tidak mungkin dia menyusukan anak orang kalau dia punya susu. Bagaimana dia punya susu itu kena melahirkan? Dia sedang menyusukan anaknya Hamzah namanya. Itu pun tidak kenyang. Kenapa? Cerita itu ada cerita menjelaskan itu. Susu Halimah itu hanya yang sebelah kiri ada airnya, sebelah kanan itu kosong. Karena memang susah, kurang gizi. Memang ibu kalau kurang gizi satu air susunya akan kontak. Kalian capek. Termasuk perasaan ibu kalau rusak. Makanya ibu apa-apa. Ibu kok selalu menyusukan dan ibu artinya. Kok ibu artinya susu. Makanya ibu selalu menyusui itu sirup sudah binti banyak-banyak. Asal disirup dia binti itu susunya banyak. Karena menyehatkan ibu ditaruh di sirup itu binti. Nah, karena begitu kata Allah itu kenapa perempuan disebut sawah ya. Nisa hukum harsun lakum, perempuan itu sawah. Yang namanya sawah perlu diairi air yang banyak. Kalau daging air banyak sehat. Dan acak sawah itu suburnya. Apa menyiramnya dia begitu. Ibu ke belanja apa pokoknya bebannya sama dia. Kalau belanja naik, atensi turun tuh. Kalau belanja turun, atensi naik betul. Ada dulu. Jadi Halimah ini kurang gizi, tapi karena dasarkan ekonomi cari juga anak sampai di Makkah, orang-orang dapat anak dan pulang. Halimah tercecer sendiri karena kendaraan pun kurus pula. Tinggal Nabi Muhammad diletak dari Ka'bah tuh. Dulu di semacam pameran letak anak-anak dari
Bersebut ke kakek Nabi Abdul Muttalib, Halimah, aduh cucu aku karena dia anak yatim, paknya mati. Engkau kau akan mencari binti dan kami sahabat Tuhan. Kenapa bapaknya tak doa dengan maknya lebih tinggal. Tapi kalau kau mau, tolonglah susukan dia. Mudah-mudahan kau diberkahi Allah. Musyawarah berjuda, ada anak cik tinggal lagi dan dia dah. Agak cik suaminya, terserah dia tahu lah. Jangan boleh kita loh, kita boleh kalau kondisi dia di mana. Kalau diambil anak tadi, nah sepakat ya Halimah susukan, maka dibawalah. Dan dia biasalah kalau lalu ibu kan disusukan yang sebelah kiri bu, yang tempat air susu yang ada yang anaknya menyusu di situ. Dan diceritakan Nabi menutup mulutnya rapat-rapat seperti Nabi Musa menutup mulutnya ketika menyusui ibu-ibu di Mesir. Dulu Nabi Musa ketika David di istri Firaun itu dicari ibu-ibu yang melahirkan di kota Mesir itu, disusukan dan Nabi Musa menutup mulutnya sampai ibunya datang pun namanya. Ya Nabi Muhammad jatuhlah. Disusukan oleh Halimah karena kita ada amunya lebih boleh tutup mulutnya. Tuh Halimah heran banget anak titik itu biasa. Kalau ada anak bayi itu nak media gitu. Tak jupikir gitu. Saya aku kamu muncul di situ ikut depan. Dia tak mau lah. Tapi Halimah ada putus asa, putar masuk ke yang kanan deh. Kalau tahu dia kanan namanya. Dan itu Bapak Ibu Nabi Muhammad membuka mulut beliau dan beliau menyusu. Dan itu mukjizat pertama dalam kitab sirah disebutkan kantong susu Halimah yang kanan kosong itu penuh dengan air susu banjir sampai Nabi 2 tahun di sana menyusu. Itu mukjizat pertama yang didapatkan Halimah ketika memelihara Nabi. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Nabi tidak mau menyusu yang kiri tadi? Karena punya orang, aku yang punya, dia tidak mau ngambil punya orang. Usia Nabi baru 7 hari. Usia 7 hari saja sudah bisa membedakan punya orang dan punya awak. Aku lah gaib dan tadi beda punya orang punya awak. Ya, Nabi Muhammad itu kejujuran dulu ya. Itu baru bayi masih merah. Nabi sudah menunjukkan bagaimana kejujuran beliau. Yang punya dia, yang tidak punya dia tidak sentuh, tidak mau dia. Ya, itu ya kejujuran al-aminnya Nabi. Lalu Bapak Ibu, setelah beliau dikembalikan ke ibu beliau meninggal dunia, diasuh kaki beliau meninggal dunia, usia 8 tahun tinggallah dengan paman beliau Abu Talib. Abu Talib ini paling miskin dari paman beliau karena paman Nabi itu ada 9. Karena bapak Nabi itu bersaudara 10 dengan beliau. Ya, makanya kakek Nabi bernazar kalau saya punya anak laki-laki 10 saya beli 1. Makanya bapak Nabi itu hampir digorok untuk Abdullah lalu diganti dengan 100 ekor onta. Makanya kata Nabi anak itu zabihain, saya ini anak 2 orang yang hampir dipotong leher. 1 bapaknya Abdullah, 2 kakeknya Ismail dulu hampir dipotong lehernya. Nah, dalam pengasuhan Abu Talib ini miskin. Coba ya, paman Nabi itu ada kayu ibu namanya Abbas bin Haris bin Duo. Ini paman Nabi yang paling kayu. Abbas itu terkenal kayunya biru. Ya sama dengan Haris. Tapi kakek Nabi menjelang mati besar. Ini cucu ini nanti asuhnya Abu Talib, bukan Abbas, bukan Haris. Kenapa? Dia mau jadi pemimpin. Pemimpin tak boleh lagi dari kemegahan karena otak tidak akan berjalan kalau dengan kekayaan. Anak kalau dimanju ada orang tua, ibu dapat buta kecil-kecil buta. Jadi buta. Coba kok Nabi diasuh yang paling miskin tuh, yang oleh Abu Talib paling miskin. Dan Nabi sejak tinggal dengan Abu Talib itu, beliau bekerja sebagai pengembala kambing sampai usia beliau nanti 20-an tahun kemudian memperdagangkan harta Khadijah. Jadi Nabi itu memilih profesi kubalo kambing. Bapak kubalo kambing bebo. Bapak kubalo unta Jawi. Kalau juga kubalo kambing itu banyak pelajaran. 1 pelajaran kejujuran. Kalau unta hilang cik nampak bebo. Kalau kambing hilang cik nampak. Padahal kambing yang dipelajari Nabi tidak cik itu banyak orang-orang Quraisy yang Nabi Muhammad dengan kubalun kambing kau dijual Nabi singko sehari bisa banyak. Dan kambing itu dibawa dalam keadaan perut kosong. Nabi tidak akan membawa pulang kambing itu kecuali perutnya kenyang semua. Coba yang para rapi kambing itu Nabi tidak akan memasukkan kandang itu ke kandang kambing itu kalau tidak kenyang kambing. Dan pemilik kambing akan mencek satu-satu. Yang ada kejujuran saja. Itu
makanya orang-orang Quraisy berebut menjadikan Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing mereka. Karena pasti aman, tidak akan berkurang dan pasti pulang dengan perut kenyang kambing-kambing itu. Di samping beberapa kepada kambing kau memang bebu melatih kesabaran, bukan hanya kejujuran tapi kesabaran. Kau kepada kambing beda kepada untung, kepada kabel bebu. Kepada kabel kau murah bebu. Apa pada kepada kabel, pada kepada kambing. Apa kambing, apa kabel ketika sekolah dulu bebu. Ya, dulu ketika kamu sekolah di sananya kapal sekolah aku membeli kabel. Ketika diman, guru aku beli kambing. Jadi aku berkambing apa kabel. Mau urus kabel murahnya bebu. Ibu kalau masuk kabel ke kandang, elu hidup kandang itu, sandunya masuk kandang itu. Murah aja pak kalau kabel pak. Ibu kamu nyobalangan kabel, dia ciri-ciri elu pak, elu hidupnya ke tengah itu, anaknya sandunya itu. Murah urus kabelnya pak, padahal kandang murah urus kok kambing dia cuma takut kok lapar, takut. Ibu pak ambil ibu kambing bisa 2 jam dan sudah. Kalau udah sabar, mampu kambing. Maka ngurus kambing kok baru sabar. Maka nabi-nabi suruh kepada kambing. Ibrahim kepada kambing, Musa kepada kambing, Suhaib kepada kambing. Baru kepada kambing begitu. Nabi-nabi kok kakak menjadi tukang kubalurang. Kan nabi itu kubalurang tuh. Asa baru mengkubalurang, nanti ke kambing lo. Baru begitu, nyo parangi urang pun mirip-mirip ke kambing. Orangnya ulang tuh mirip-mirip ke kambing. Jadi lah pengajian apa? Kalau pengajian bab minggu kini ibuku tibu, minggu besok ibuku hilang, ibuku tibu dah. Minggu besok ibuku hilang, ibuku tibu dah. Ibu zaman aku nak panas sapu beda tahu. Akhirnya masuk kambing juga ibu masuk lagi. Aku Ustaz kalau pada aku baru kambing pasai dilaku jamaah itu. Aku Ustaz kau baru kepada kambing jadi pemimpin baru kepada kambing lu uji kesabaran kepada kambing kan. Nah, itu aku nabi-nabi itu suruh kepada kambing semua. Jadi Nabi kepada kambing itu salah satu kunci kejujuran tuh. Di situlah Nabi diakui oleh orang Quraisy sebagai orang yang jujur. Amin. Dan Bapak Ibu, cerita kejujuran Nabi sejak kecil itu tersebar di tengah masyarakat Arab hingga sampailah ke telinga Khadijah. Usia Nabi ketika itu masuk 24 tahun. Dan Khadijah tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi mendengar cerita tentang kejujuran ini pemuda. Maka muncullah keinginan Khadijah untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suami. Karena kejujuran itu. Tapi sebelum melamar Nabi, dites dulu, you jujur tak? Baca ruang tesnya, ditawarilah datang kepada Nabi Abu Talib, ditawarilah untuk berbisnis dengan Khadijah. Nah, kalau ini jujur kok Pak, kalau kejujuran uji itu Pak. Khadijah minta, you jujur tak? Itu ujian. Maka ditawari ke Nabi Muhammad lewat paman beliau, mau tak kerjasama dagang dengan saya? Keuntungan dibagi 2, pokoknya ini barang dibawa. Setuju? Maka Nabi Muhammad resmi menjadi salah satu agen Khadijah. Dan disuruhlah Nabi Muhammad membawa barang dagangan ke Syam, ditemani oleh seorang pembantu namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki, ibu ada produksi juga. Salah pasti kok jawab Maisarah itu produksi Pak. Maisarah itu laki-laki kok ada produksi juga. Ya kan? Maka Khadijah menyuruh Nabi Muhammad berjalan bersama Maisarah itu bukan untuk cari uang. Khadijah kaya ada perlu untung. Lihat bagaimana dia di perjalanan. Lihat bagaimana dia berdagang. Karena orang kalau ingin tahu asli urak itu 2 caranya. 1 ajak bisnis, 2 ajak jalan-jalan. Nampak asli urak itu. Asli urak itu 1 jepiti, nampak asli itu. 2 jalan-jalan. Ibu bapak kalau ingin tahu jago, dia tengah ceramah mau ajak gue jalan-jalan. Nah, tampak betul asli yang tuh. Nempel nyerengi, nempel kaki, ya kan, gigi. Nampak di perjalanan itu tuh. Coba Pak Ibu kamu. Itu pokoknya Nabi Khidir dan Nabi Musa, ya kan, diajak jalan-jalan. Karena yang akan diperbaiki Nabi Musa, Nabi Khidir itu karakter Musa yang tidak penyabar. Musa itu tidak penyabar, maka caranya diajak jalan-jalan. Karena karakter sabar, nampak di jalan-jalan itu. Karakter orang yang asli itu. Maka itu Nabi pergi jalan. Masalah perhatikan saja apa yang dilakukan Nabi selama perjalanan. Masya Allah Bapak Ibu ya.
Itu sepulang dari perjalanan desa, Khadijah panggil Maisarah sini. Yang ditanya Khadijah bukan berapa dapat untung, dan bagaimana perilaku dia selama di perjalanan. Bukan berapa untung kalian dapatkan, dan apa bagaimana perilaku dia, coba cerita. Maka Maisarah bercerita di perjalanan itu akhlak Nabi, Masya Allah. Bahkan diceritakan sambil berjalan itu awan di atas kepala kami sampai ke Syam. Beliau kalau berdagang, ini barang pokoknya 50.000, Bapak Ibu mau kasih untung berapa ke saya? Oh, barangnya ada cacatnya, ini cacatnya ada nih. Tak rancang barang bersama itu cacat barang. Kok jawab kan pemuji barang kok. Nabi kalau menggali cacat barang bersama itu, Pak, barang kau ada cacat di situ. Sekian arah gue. Sehingga orang tak tertipu. Itu Masya Allah, itu kejujuran Nabi. Sehingga Nabi ditunggu orang di Sabtu kalau datang Muhammad, dicari orang. Pasti orang akan tertipu. Makanya ayat yang pertama dulu salah satunya soal kejujuran berdagang itu. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Itu kan neraka wel bagi yang curang. Siapa yang curang kalau mereka membeli selalu minta tambah. Ibu-ibu itu cukup kok, bantu minta tambah, bawang minta tambah. Minta tambah itu curang, ibu ya setahu curang, minta lagi namanya. Berarti deh, curang. Kadang ibu waktu ini balik minta tambah. Dari bawang, kok lama ke pasar gitu. Kami tidak mengawani itu salah satu lamu. Alat jual cari ragu lupa lamu sepanjang pasar dulu. Cari ragu lupa Pak Meda di barat itu. Anu panjang. Kok banyak itu boleh makan dapat tamu deh. Ada haragu ada katanya kami tidak apa lu sudah tuh deh. Makanya ada orang kali di pasar kalau dapat itu masuk pasar rasa mau udah apa itu. Makanya ibu boleh aku aja minta tambah itu curang. Itu tidak jujur ibu namanya. Ibu minta tambah itu pada api ke ibu kurang ibu. Kalau nyuruh mau nambah banyak tambah, tidak perlu diminta. Ibu meminta tambah, apalagi memasuk itu curang dan tidak jujur ibu namanya. Padahal ibu dapat aja cipu tambahnya ibu tapi curang dengan tidak jujur ibu nggak membali. Itu makanya yang paling banyak pembeli curang bukan pedagang curang. Kalau pedagang masih dikit, yang banyak pembeli curang. Siapa yang minta tambah? Ayo itu hijau deh Pak. Mari Pak nasi sekilo Pak 10, habis 2 kilo ya. Setelah 5 menit udah hijau Pak. Curang ada 20 orang yang hijau. Hijau ada 20 orang yang itu. Curang ya stop sudah mau enggak boleh itu ibu ya. Nah boleh besok ibu berarti tidak bisa tambah. Dalam terosok minta halal. Pak, aku terosok minta tambah selama apa ya? Kira itu salah dia belum halal jadi. Malah bapak tak hati deh. Itu curang itu tidak jujur ibu namun. Pembeli yang curang itu yang minta tambah ya setahun pun namun minta lagi. Dia jadi ikhlas, kalau ikhlas dia tambah langsung saya mana pun diminta. Kadang diancam pakai, tambah lah, aku kasih kau dari belajar so boleh kembali ya. Ada orang mengancam tu. Kadang ngambil saya langsung, pada ikan sungguh buat wale, ngambil dulu, ngambil ikut apa aja ya, ngambil saya langsung. Itu jangan puas orang belikan, kalau menyambil langsung dibuka. Soalnya deh, di nyuidak itu udah jadi ibu kembali dicapil aja. Ibu berarti tidak tambah ya. Baru udah menggali suratul allazina idza kalu awazatuhum yufsirun. Kalau mereka menakar dan menimbang untuk orang dikurangi. Ini banyak begitu yang tidak jujur dalam menggali itu banyak. Saya pernah dikasih tahu ibu orang-orang dalam yang saya tahu benar atau tidak, tapi informasinya begitu. Bapak Ibu kalau balik minyak di SPBU BBM itu 0,8 liter loss. Ibu kalau balik 10 liter tapi 9,2. Aturannya katanya begitu. Itu curang ibu, mengurangi dia takaran apa itu. Orang membayar 10 liter tapi orang dapat 9 liter di 9,2 0,8 ngomong. Coba bayangkan sehari berapa banyaknya Pak orang isi BBM kali 0,8 liter setiap orang. Wala banyaknya masalah di akhirat itu.
Dari mulai tukang isi di lapangan sampai ke dirut Pertamina, sampai ke presiden yang kasih instruksi. Curang tuh Pak. Aku naik Bapak Ibu, kalau Ibu balik full tank. Ternyata 90 dalam 99.200. Berapa bayi? 100. Ada di bagian berapa tidak? Nah, kalau sebagian kan tertera 99.800. Ya kan? Kalau sebagian kan? Curang. Tak masuk di supermarket kok kopi Arago 99.200. 99.900. Nah 100 itu bagian itu. Akarnya mampir itu. Nah, kalau ada dunia mana di situ 100.000. Itu kecurangan tuh Ibu. Mutafikin apa tuh? Ya. Mengurangi takaran dan timbang tak boleh. Ya. Nah, ini kecurangan itu lah masif gini Ibu. Masif. Ya, atau sebetulnya pemilu ada di KPU kadang-kadang suara orang tambah-tambah berkurang pakai. Ya. 2 tambah 2 P dan 22 orang tuh 22 gitu. Ya kan? Di mana perhitungan itu tuh. Ah, itu hati-hati itu Pak. Neraka wel juga. Ayat yang pertama turun itu salah satunya tentang kecurangan. Jadi penting. Ah, makanya Nabi mencontohkan bagaimana jujur dalam transaksi. Disebutkan cacat barang. Tak barang diuji, disebutkan cacat. Nah, lalu Bapak Ibu ya, Nabi punya istri totalnya 11 ya. Yang 3 Khadijah sudah meninggal, lalu Zainab binti Khuzaimah meninggal, 2 bulan menikah dengan Nabi meninggal. Lalu Maria Qibtiyah budak, dia tinggalnya beda, dia tidak dapat bagian malam. Jadi 8 di sini Nabi itu malamnya digilir malam Nabi. Artinya setiap istri dapat dalam hari ke-9. Jadi ini hari ke-9, besok orang yang ini nanti besok dapat 9 hari lagi itu. Karena si beliau 8. Aisyah bercerita, ini jujurnya Nabi ini ya. Aisyah bercerita, Nabi kalau sholat malam selalu minta izin ke saya. Aisyah, apakah engkau mengizinkan saya sholat malam? Duduk Pak. Sebab istri dapat bagian malam, sekali dapat malam, sekali 9 malam cuma. Itulah sholat malam Nabi. Maka Nabi kalau mau sholat malam Pak, itu minta izin Pak. Dan tahu ke istri lu, engkau izinkan tak mau sholat malam malam. Kalau tak, Nabi tak sholat malam. Tapi Aisyah kan jawabannya hebat. Uhibbuka wa uhibbu hawaka. Saya mencintaimu dan mencintai semua yang kau cintai. Kata Aisyah begitu. Tapi begitulah kejujuran Nabi dengan istri beliau hingga salat malam pun beliau minta izin dulu supaya nanti hak beliau di malam hari tidak dikurangi. Mengurangi bagian perhatian malam saja Nabi tidak mau ke istri beliau. Iku apa? Baik kalau pun duduk kelama awak sepulang, kelama awak sepai. Padahal hak ibu di rumah lagi mengecek jawab, ingin nota jawab, kita cerita jawab. Apa lapai pagi pulang sore itu betul malam baru kalau pun duduk. Itu dah adil dan jujur ke istri yang juga. Lah seharian ibu duduk memandang surah rumah atau apa kalau pun duduk nota jualan pakai serang-serang notanya duduk sama surah rumah. Apa sudah maghrib itu duduk di rumah lain nak kapai nak sembahyang masjid nak kau dengan ceramah duduk bekos sembahyang duduk rumah lain. Kelapau itu kan. Itu kan hak ibu tuh dapat perhatian dari malam hari itu. Nabi salat malam saja minta izin ke istrinya. Ikut pergi kelapau kota jam 1 baru pulang. Dua kali lalu langsung. Ibu banyak kali cerita di pagi di mana-mana surah rumah ni. Ya, aku termasuk menjengkel ke bapak duduk lapor mana duduk lapor pada orang rumahnya menanti awak dari pagi sampai sore tukar monta awak pakai. Ya, apa kalau pulang sore itu ada anak ibu bercerita, dah api pakcik langsung cerita dulu. Nah itu, pergi
begitu Pak. Dah betul ibu ya? Ibu tak kisah Pak pay minum pay sajo pulang malam tu ya? Ada. Nanti Pak kalau lapor duduk lagi boleh lapor. Mana ya? Orang itu kadang-kadang apa baru? Aduh, Masya Allah ya. Tapi orang kadang-kadang begitu loh, udah punya perasaan kadang-kadang. Istrinya di rumah, orang dia bagi sampai sore. Dia pulang ke raja, langsung mandi, langsung buat. Ikut tengah malam dia pulang. Dia tinggal di tengah sawah. Tak pulang sampai kota, tu istri pun tinggal sama surang dalam tampil nelangan tu. Malah perasaan ibu tinggal sampai lagi malam sama surang. Beranak tidak ada ketika lebih tua. Masalah anak-anaknya lebih baik. Tak ada cucunya. Itu kan rumah surang. Apa pulang itu kerajaan. Ini kejujuran pun tak hanya soal menggali helm Pak. Sampai tu hak-hak istri pun penuhi. Ya. Makanya apa-apa kalau pulang ke radio tu mota lagi ibu saya. Ada anak-anak pun cerita ibu sepanjang hari ini pasti banyak cerita ibu rumah. Ada anak, oh ibu, yo, pasti sana mati ibu. Itulah kita. Kau dah ibu kau boleh kau cerita, dia pandai kenal itu lah cerita tu ada. Makanya kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik pada istrinya, dan saya adalah suami terbaik untuk istri saya. Makanya Nabi hingga untuk menghadap Tuhannya pun dia tanya istrinya, engkau izinkan tak saya beribadah malam ini? Ya saya izinkan, engkau kalau sedang beribadah saya pun sana. Maka Nabi beribadah. Kali pada malam pun di tengah malam sampai subuh ibu dong. Tuh ibu. Nah, dak jujur Nabi itu hebat ibu. Apa yang dapat kasih lagi istri. Itulah kejujuran Nabi. Tak pernah Nabi itu menyuruh binti di Johto loh. Ya kalau Nabi kena Johto loh. Ya ini bapak ini baru dulu loh Pak. Coba Johto terus baru dia kayak gitu. Saya ikut ya Pak. Yuk saya ikut ya Pak. Kan curang nama itu. Dah jujur nama itu. Akhirnya sadonya. Makanya Nabi itu berkata, "Arifkan bil kawarir." Berlaku lembutlah kamu kepada istrimu. Istri itu disebut dengan kawarir bahasa Arabnya. Kawarir. Kawarir itu botol loh. Ibu-ibu di sana ada botol mah. Botol itu tapi menyimpan. Jadi apa kau dapat kau pulang simpan di botol itu enggak sini itu. Apa pun yang apa dapat di luar agen ke ibunya botol, masa botol itu. Dah itu ibu. Tuh jujur ya, jujur ibu. Lalu Bapak Ibu menjelang Nabi wafat. Ini ada sebuah cerita. Nabi itu sakit pas di rumahnya Maimunah. Siksa gua. Paling. Segitu betul. Alhamdulillah. Tapi minimal ibu-ibu dapat tolong sebentar ya. Sehingga bapak sekalipun kan kalau pare ya kalau nak kau tolong lah. Boleh tak? Apa yang tidak itulah. Agak kayak kawan contoh Nabi. Karena Nabi itu kalau bicarakan dari pagi sampai pagi dan sudah-sudahan. Terlalu banyak yang dibicarakan tentang pribadi Nabi. Tapi begitulah. Ya Nabi kejujurannya, Nabi rahmatnya, Nabi kasih sayangnya ke semua orang. Tidak ada di hati Nabi itu marah, benci, apalagi ke istri. Nabi tidak pernah marah. Makanya Aisyah bercerita, Nabi pulang di siang hari, hadis Bukhari. Nabi bertanya Aisyah, hal indakunna syai', ada tak sesuatu perut saya lapar? Siang hari. Kata Aisyah, la syai' ya Rasulullah. Tidak ada ya, saya tidak masak, tidak ada makanan di rumah. Apa kata Nabi? Inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Itu lembutnya Nabi. Itu rahmatnya Nabi. Awal pulang siang, pawit lapar, orang rumah duduk, saya mandok di paginya lama, saya ngecek tak masak. Dan tak masak saja. Kalau awak masih mau di pagi ini beda. Kalau Nabi tidak, kalau tak masak tak apa-apa. Saya berpuasa. Pokoknya apa-apa kau pulang siang tak masak ibu puasa. Besok pulang dari masak tu puasa dia. Ada itu sampai minggu sampai masak puasa. Itu menjadi hukum bagi bapak hukumnya. Bapak ibu, ya kalau puasa sunat boleh di siang hari. Jam 2 balik, dah makan dah, dah selero dari sini ada puasa lah sah. Kalau puasa sunat kan, kalau wajib tak sebelum fajar niatnya. Dengan syarat bapak ibu tak makan, tak minum dari pagi di subuh.
Kocok butuh Nabi ngomong setiap kita boleh dia puasa udah mulai tuh. Gitu. Nah, gitu. Saya puasa pun. Makanya isi Nabi itu tidak pada takut Nabi pulang. Isi Nabi bisa mengatakan namun tidak masak karena Nabi tidak akan marah. Saking lembutnya hati Nabi. Ya kan? Tapi hadis itu jadi ibu dalil itu. Itu ada masak-masak, ibu rumah apa ada masak itu Aisyah itu jauh itu. Ya. Ya karena ada ibu-ibu kok damping suami penyerengi. Sehingga ibu itu takut dapat pulang. Saking pulang ke serengi jawab. Saking pulang serengi jawab. Sehingga ada ibu kok setelah buka pintu balkon itu wajah kursi bukan. Makanya kursi itu kursi cinta setan tuh. Nah begitulah itu Bapak Ibu ya. Nanti lagi waktu lain kita lanjutkan ya bagaimana Nabi dia, bagaimana rahmatnya, bagaimana cucunya. Tapi itu sebagian saja dulu yang bisa kita bicarakan. Ya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Bapak Ibu dan saya pada tanya jawab. Ini karena memang janji sudah dibikin duluan. Maka saya pamit Bapak Ibu tidak bisa bersama Bapak Ibu tapi saya bisa dijawab. Lebih kurang mohon maaf subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.